Pada tahun 1994, Hertfordshire, Inggris, seorang psikolog bernama Richard Wiseman memulai eksperimen paling aneh dalam karirnya. Ia memasang iklan di koran lokal, mencari dua jenis orang. Orang-orang yang menganggap diri mereka sangat beruntung, dan orang-orang yang menganggap diri mereka sangat sial. Ratusan orang merespons. Wiseman mewawancarai mereka selama bertahun-tahun, mengikuti kehidupan mereka, dan memberikan serangkaian tugas sederhana untuk mengukur apakah keberuntungan mereka nyata atau hanya persepsi. Salah satu tugasnya sangat sederhana. Ia memberikan sebuah koran kepada setiap peserta dan meminta mereka menghitung berapa banyak foto yang ada di dalamnya. Di halaman kedua koran itu, ia mencetak pesan besar dalam huruf yang sangat besar. Berhenti menghitung. Ada 43 foto di koran ini. Hampir semua orang yang merasa sial melewatkan pesan itu. Hampir semua orang yang merasa beruntung menemukannya. Perbedaannya bukan pada mata mereka. Perbedaannya pada cara mereka memindai dunia. Wiseman menemukan bahwa orang-orang yang merasa beruntung memiliki 4 karakteristik yang konsisten dan bisa diukur. Pertama, mereka memaksimalkan peluang kebetulan dengan membangun jaringan sosial yang luas dan bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Kedua, mereka mendengarkan intuisi mereka lebih sering dan lebih percaya pada sinyal internal yang tidak bisa mereka artikan secara rasional. Ketiga, mereka memiliki ekspektasi positif yang kuat bahwa masa depan akan berjalan baik, yang menjadi ramalan yang memenuhi dirinya sendiri. Keempat, mereka mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dengan cara melihat sisi positif dari situasi buruk dan tidak membiarkan diri terjebak dalam penyesalan. Ini bukan kualitas yang diberikan sejak lahir. Ini adalah kebiasaan kognitif yang bisa dipelajari. Psikologi memiliki penjelasan yang lebih dalam untuk ini. Otak manusia dikendalikan oleh sebuah sistem yang disebut Reticular Activating System, RAS, jaringan saraf di batang otak yang berfungsi sebagai filter utama dari semua informasi yang masuk ke kesadaran kita. RAS memutuskan apa yang kita perhatikan dan apa yang kita abaikan dari jutaan bit informasi yang membombardir indera kita setiap detik. Dan RAS diprogram oleh keyakinan kita. Seseorang yang percaya bahwa dirinya sial akan secara neurologis, lebih sensitif terhadap bukti-bukti kemalangan dan lebih buta terhadap peluang-peluang yang hadir. Seseorang yang percaya bahwa dirinya beruntung akan memindai lingkungannya dengan filter yang berbeda, dan secara konsisten menemukan lebih banyak peluang di tempat yang sama. Keberuntungan dalam pengertian ini adalah cara otak memilih apa yang dilihatnya. Tapi, ada komponen lain yang lebih keras untuk diromantisasi. Probabilitas dan exposure. Matematikawan menghitung bahwa jika kamu bertemu dengan 5 orang baru setiap hari selama setahun, kamu telah terekspos pada lebih dari 1.800 titik koneksi potensial. Jika kamu hanya bertemu 1 orang baru per bulan, angka itu turun menjadi 12. Orang yang beruntung tidak hanya memiliki mindset yang berbeda, mereka juga secara statistik telah membeli lebih banyak tiket lotre sosial. Nassim Nicholas Taleb, penulis buku The Black Swan, membuat perbedaan yang penting antara 2 jenis keberuntungan. Pertama adalah keberuntungan pasif. Hal baik yang terjadi padamu tanpa kamu lakukan apapun. Kedua adalah apa yang ia sebut sebagai optionality, menciptakan sebanyak mungkin situasi di mana sesuatu yang baik bisa terjadi. Bahkan jika kamu tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Perbedaannya adalah antara menunggu disambar petir dan berdiri di banyak tempat tinggi selama badai. Penelitian neurosains tentang optimisme menambahkan lapisan lagi. Tali Sharot dari University College London menemukan bahwa sekitar 80% manusia memiliki optimism bias, kecenderungan bawaan untuk memperkirakan bahwa masa depan akan lebih baik dari yang ditunjukkan oleh bukti. Orang yang mengalami depresi justru memiliki perkiraan yang lebih akurat tentang masa depan. Para psikolog menyebut ini sebagai depressive realism. Realisme depresif ini berarti ilusi tentang masa depan yang cerah bukan kelemahan kognitif. Ia adalah bahan bakar
yang membuat orang terus mencoba, terus membuka pintu, terus membeli tiket itu. Dan orang yang terus mencoba, secara statistik, akan lebih sering beruntung. Wiseman mengakhiri penelitiannya dengan satu kesimpulan yang sederhana, dan mengubah hidup banyak orang yang membacanya. Keberuntungan bukan sesuatu yang terjadi padamu. Keberuntungan adalah sesuatu yang kamu lakukan. Tapi jika keberuntungan bisa dilatih, mengapa begitu banyak orang yang bekerja keras, berpikir positif, dan membuka diri terhadap peluang tetap merasa sial sepanjang hidup mereka? Ini adalah pertanyaan yang tidak dijawab oleh sebagian besar buku self-help tentang keberuntungan. Dan ketidakjujuran itu berbahaya, karena ada faktor yang lebih besar dari mindset, dan lebih besar dari jaringan sosial yang menentukan distribusi keberuntungan di dunia nyata. Dan faktor itu namanya adalah struktur. Ekonom Raj Chetty dari Harvard menghabiskan lebih dari 1 dekade menganalisis data mobilitas sosial dari puluhan juta keluarga Amerika. Temuannya menghancurkan narasi bahwa keberuntungan adalah semata-mata produk dari cara kita berpikir. Kode pos tempat seseorang lahir, nama depan yang terdengar dari etnis tertentu, akses terhadap sekolah yang baik di masa kecil, semua faktor ini memprediksi hasil hidup seseorang dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dari karakter atau kerja keras individual. 2 orang dengan mindset identik dan tingkat keterbukaan yang sama terhadap peluang akan mengalami distribusi keberuntungan yang sangat berbeda jika satu lahir di keluarga kaya dan satu lahir di kemiskinan. Ini bukan pesimisme. Ini adalah data. Psikolog Martin Seligman menemukan konsep yang ia sebut learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari, dalam serangkaian eksperimen yang ia lakukan pada 1960-an, ketika organisme, baik hewan maupun manusia, berulang kali mengalami situasi di mana tidak ada hubungan antara tindakan mereka dan hasilnya, mereka berhenti mencoba. Bahkan ketika situasi berubah, dan tindakan mereka sebenarnya bisa menghasilkan perbedaan. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan kronis, diskriminasi sistematis, atau lingkungan yang tidak prediktabel secara neurologis belajar bahwa usaha tidak menghasilkan hasil. Dan pembelajaran itu tertanam dalam sistem saraf mereka dengan cara yang sangat sulit, dibalikkan hanya dengan mengubah cara berpikir. Kemalangan kronis mengubah otak secara fisik. Penelitian neuroimaging menunjukkan bahwa orang yang mengalami stres kronis dan ketidakpastian berkepanjangan mengalami perubahan struktural di prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan jangka panjang, pengendalian impuls, dan kemampuan untuk membayangkan masa depan yang berbeda dari masa kini. Ini berarti kemiskinan dan kemalangan kronis secara harfiah mengurangi kapasitas otak untuk melihat dan memanfaatkan peluang. Bukan karena orang miskin kurang cerdas atau kurang berusaha, tapi karena otak yang terus-menerus dalam mode survival tidak bisa sepenuhnya beroperasi dalam mode opportunity seeking. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal dengan perspektif yang lebih lengkap. Keberuntungan memang bisa dilatih. Wiseman benar. Mindset yang terbuka, jaringan sosial yang luas, ekspektasi positif, dan kemampuan mengubah kemalangan menjadi pelajaran adalah variabel nyata yang meningkatkan probabilitas hasil positif dalam hidup seseorang. Tapi kemampuan untuk melatih keberuntungan itu sendiri adalah privilege. Ia membutuhkan tingkat keamanan dasar, pangan, tempat tinggal, kesehatan, yang memungkinkan otak beroperasi di luar mode survival. Ia membutuhkan lingkungan yang cukup prediktabel sehingga tindakan hari ini terasa terhubung dengan hasil esok hari. Ia membutuhkan akses terhadap jaringan sosial yang bisa membuka pintu, yang sendirinya ditentukan sebagian besar oleh keberuntungan lahir. Seneca, filsuf Romawi dari abad pertama, menulis sebuah kalimat yang sering dikutip. Keberuntungan adalah di mana persiapan bertemu dengan kesempatan. Kalimat itu benar, tapi tidak lengkap. Yang tidak disebutkan Seneca adalah bahwa kemampuan untuk mempersiapkan diri dan kemampuan untuk mengenali kesempatan keduanya dipengaruhi secara dramatis oleh kondisi di luar kendali individu. Mungkin framing yang lebih jujur adalah ini. Keberuntungan adalah sistem yang beroperasi di 2 level sekaligus. Di level individual, ia sebagian bisa dilatih melalui cara kita memindai dunia, membangun koneksi, dan merespons kegagalan. Di level struktural,
Ia sebagian besar ditentukan oleh kondisi yang tidak kita pilih. Mengabaikan level pertama adalah fatalism yang malas. Mengabaikan level kedua adalah toxic positivity yang berbahaya. Keberuntungan yang sesungguhnya mungkin bukan tentang menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Keberuntungan yang sesungguhnya mungkin adalah tentang membangun dunia di mana lebih banyak orang memiliki akses ke kondisi yang membuat keberuntungan itu mungkin. Richard Wiseman melatih orang untuk beruntung. Raj Chetty mengukur sistem yang membuat latihan itu lebih mudah bagi sebagian orang. Keduanya benar, dan membutuhkan keduanya untuk melihat gambar yang utuh.